Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir At-Taubah sampai di ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagiannya sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan dengannya untuk menyucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan ayat sebelumnya yang subjeknya adalah orang-orang yang mencampur adukan antara pekerjaan baik dan pekerjaan buruk. Seperti kita ini. Jadi ada kadang-kadang melakukan kebaikan, banyak waktu melakukan keburukan. Jadi ini adalah sebuah solusi atau alternatif yang ditawarkan oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan, yaitu dengan sedekah atau dengan zakat. Jadi dengan ini dengan zakat atau sedekah yang diterima, Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan besarkan investasi kita ini sehingga mungkin yang kita berikan hanya seperti sebuah biji kurma, tetapi Allah investasikan, Allah kembangkan, akhirnya menjadi sebesar gunung Uhud. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Jadi orang-orang yang menerima zakat, kemudian ambil zakat ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang memberinya dan yang memberikan zakat, sehingga doanya itu akan menjadi jalan untuk diampuni dosa-dosa yang akan berakibat pada ketentraman hati. Allah berikan hidayah kepada hati kita supaya lebih tenang dan tentram. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mendengar doa-doa dan Allah mengetahui apa isi hati manusia dalam doanya dan dalam perbuatan yang mereka lakukan. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah mereka mengetahui bahwa Allah, dia yaqbalu taubata, menerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi Allah suka melihat hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Allah suka melihat hamba-hamba yang menangisi dosanya. Dan Allah adalah zat satu-satunya yang bisa menerima taubat dan menghapuskan kesalahan mereka. Wa ya'khudus shadaqati, dan dia mengambil sedekah. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi Allah sengaja menciptakan mekanisme sedekah sebagai pemadam api neraka, di mana Allah terima sedekah, membesarkan investasi yang manusia lakukan, dan juga Allah tahu bahwa
Apa yang paling manusia perlukan adalah pengampunan dosa. Jadi Allah associate antara penerimaan sedekah dengan penghapusan dosa dari dengan taubat yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah adalah zat satu-satunya yang menerima taubat, dan dengan itu kita bisa melihat bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian dan Rasul-Nya dan juga orang-orang mukminin. Sebagian mufassirin mengarahkan ini kepada orang-orang yang berjihad. Allah lihat jihad mereka, Allah bagi surga menjadi 100 level untuk mengklasifikasikan mana jihad yang terbaik di antara mereka. Jadi jihad itu balasannya tidak sama. Ada yang betul-betul jihad, ada yang mengorbankan dirinya, ada yang hanya mengorbankan hartanya, kemudian ada yang tercoreng niatnya, semuanya ada balasannya. Dan sebagian lagi mufassirin melihat kepada orang-orang biasa yang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Jadi terus berusaha untuk melakukan kebaikan dan bertobat atas keburukannya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan nyata. Jadi ketika manusia nanti mati, mereka akan menghadap Allah yang tahu dalam amal itu apa niatnya. Apakah betul untuk ikhlas untuk Allah, ataukah untuk mencari popularitas, atau untuk mengisi sosial media. Allah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dia akan memberitakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Allah mencatat semuanya. Allah berikan nilai kepada semua pekerjaan itu, apakah baik atau buruk, diterima atau tidak. Dan Allah akan beritahukan kepada kita untuk dalam bentuk catatan amal, untuk menilai apakah kita berhak atas surganya atau harus masuk ke neraka dulu. Itu dulu teman-teman, 103, 104, 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.